Dalam kajian filsafat, kita sering mendengar istilah-istilah yang berkaitan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga hal tersebut menjadi ciri dasar dari ilmu pengetahuan. Hal ini juga sebagai pembeda antara ilmu pengetahuan dengan pengetahuan dasar atau common sense. Jikalau tidak ada salah satu dari aspek tersebut, maka kurang jika dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, karena belum ada misalkan ada aspek aksiologinya, belum ada aspek ontologinya, maka belum bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Lantas, apa yang disebut sebagai ontologi? Ontologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas terkait dengan apa atau keberadaan sesuatu. Ketika kita berbicara tentang ontologi, maka kita akan menanyakan hakikat apa suatu hal tersebut. Seperti contoh, saya sedang memegang HP. Ketika kita berbicara ontologi HP, maka kita akan berbicara tentang bagaimana HP tersebut, apa sebenarnya hakikat dari HP tersebut. Ketika HP tersebut dilihat, maka bagaimana bentuk dari HP tersebut. Lantas, di HP tersebut memiliki fitur apa? Jadi, ada realitas yang tampak dan ada yang tidak tampak. Maka sudah jelas ya, bahwasannya ontologi berdasarkan pertanyaan tentang apa atau hakikat dari sesuatu tersebut. Baik itu hakikat yang tampak maupun yang ada di balik dari yang tampak tersebut. Sehingga pada ontologi kita menemukan konsep yang utuh untuk memandang sesuatu. Yang kedua adalah epistemologi. Ketika kita membahas tentang epistemologi, maka erat kaitannya dengan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut atau bagaimana cara kita memperoleh sesuatu yang ada tersebut. Tadi kita berbicara tentang hakikat dari HP. Hakikat dari HP tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa, dimensinya maupun bagaimana bentuknya, ada apa di dalamnya, di dalam hakikat. Sedangkan di epistemologi, kita berbicara cara kita memperoleh HP tersebut. Bagaimana cara kita untuk memaknai HP tersebut? Di mana di dalam HP tersebut terdapat berbagai hal yang dapat membuka dunia pengetahuan. Melalui akal kita dapat merasionalkan sesuatu. Melalui panca indera kita dapat merasakan tekstur, merasakan pengalaman. Melalui hati kita dapat mengolah rasa. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai kegunaan atau nilai-nilai kebermanfaatan. Tentu ketika kita berbicara tentang nilai, kita akan berbicara tentang etika atau nilai-nilai moral dan estetika atau nilai-nilai keindahan. Singkatnya, dalam aksiologi kita akan berbicara tentang nilai kebermanfaatan dari HP tersebut. HP memiliki banyak kebermanfaatan jikalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana contoh lain, seperti halnya teman-teman sedang menyimak video ini, maka teman-teman mendapatkan nilai kebermanfaatan dari HP dan segala yang ada di dalamnya. Lantas, bagaimana jika kita hubungkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam? Jika dikaitkan dalam pendidikan Islam, maka ontologi dari pendidikan Islam atau hakikat dari pendidikan Islam itu harus kita pahami terlebih dahulu. Bahwasannya pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan atau proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk membentuk insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan dapat mengembangkan fitrah lahiriahnya dan insaniyahnya dengan baik dan sesuai dengan landasan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian jikalau kita berbicara epistemologinya, maka bagaimana kita mendapatkan atau mencapai tujuan dari pendidikan Islam tersebut, yakni dengan jalan pembelajaran ataupun jalan pembiasaan. Bagaimana kita memberikan aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam tubuh peserta didik atau dalam diri peserta didik. Sehingga pada akhirnya aksiologinya atau dari hasil dari pendidikan Islam tersebut dapat membentuk peserta didik atau dapat menghasilkan peserta didik memiliki akhlak yang
mulia, sebagaimana pada ontologi tadi, pada hakikat tadi, yakni membentuk insan yang dapat mengembangkan fitrah lahiriah maupun insaniahnya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kamu, bagaimana sih? Komen di bawah ya.